Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abdullah, channel edukasi dan hiburan. Pada video kali ini saya akan berbagi surat Menpan RB nomor B2881 yaitu tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023 tertanggal 30 Oktober 2023. Nah, di sini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah di tempat. Dalam suratnya dijelaskan dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional kompeten, wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan P3K selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi P3K terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi P3K tahun anggaran 2023 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatan sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, di sini Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT jabatan profesional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai yang tercantum pada Permen PAN RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Untuk selanjutnya, materi pokok seleksi kompetensi teknis tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Nah, di sini buat kalian yang ingin mendownload surat ini, kalian bisa download di link yang sudah kami cantumkan di deskripsi dari video ini. Oke, untuk materi pokok soal seleksi kompetensi teknis itu ada P3K 2023 itu banyak materi di sini. Dari dalam tabel ini sudah dijelaskan, yaitu ada nama jabatan, kemudian materi pokok yang akan dibahas sebagai contoh di sini administrator database kependudukan ahli pertama. Di sini untuk pengetahuan umum yaitu materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara dan undang-undang dasar. Yang kedua, materi tentang pemerintahan pusat, daerah, administrasi, kependudukan, dan pencatatan sipil bersifat umum. Kemudian yang ketiga, materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Pengetahuan khusus yaitu materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua, materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus. Kemudian yang ketiga, materi pengetahuan teknis sistem informasi administrasi pendudukan dan administrator database. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa langsung nanti kalian bisa download di link yang sudah saya share di deskripsi video ini. Oke, ini ada berapa banyak link, banyak nama jabatan. Kita akan share di sini. Kita akan coba mencari yaitu yang paling banyak peserta yaitu guru. Kita akan coba melihat P3K guru apa saja materi untuk P3K guru. Ini dosen juga ada, fisikawan, kemudian ada fisioterapis, terampil, guru. Nah, di sini di nomor 85 itu ada guru ahli pertama. Jadi di sini ya untuk Anda yang mengikuti seleksi kompetensi P3K guru, P3K guru ini ada kisi-kisinya, yaitu yang pertama itu konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, kemudian yang kedua materi suatu disiplin ilmu yang relevan, yang tiga hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu, yang keempat persyaratan dari suatu disiplin ilmu yang relevan, yang kelima keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain, yang keenam konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin, yang ketujuh teori belajar
Ausubel, kemudian teori belajar Kettner, kemudian teori belajar Piaget, kemudian yang ke-10 karakteristik murid berkebutuhan khusus, kemudian yang ke-11 itu ada tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. Yang ke-12 teori belajar Gettner, taksonomi Bloom dan perkembangannya. Kemudian 13 profil pelajar Indonesia, yang ke-14 ada teori belajar Gardner, kemudian yang ke-15 learning objektif, yang ke-16 individualist education program IEP dan prinsip-prinsip differentiated learning, kemudian yang ke-17 teori dasar komunikasi, yang ke-14 active listening, kemudian 19 kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Yang ke-20 ada konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Yang ke-21 mengembangkan motivasi siswa. Yang ke-12 behavior modification dan habit formation. Kemudian yang ke-23 prinsip-prinsip reward, punishment dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku. Kemudian yang ke-24 ada desain pembelajaran, yang ke-25 facilitating learning, kemudian yang ke-26 berpikir kritis, 27 berbagai teknik assessment di tingkat kelas, classroom based assessment, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran. 28 yaitu konsep dan prinsip assessment as learning and assessment for learning. 29 pemanfaatan hasil assessment untuk perbaikan pembelajaran, feedback. Kemudian yang ke-30 program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil assessment. Yang ke-31 ada refleksi, 32 procedural and declarative knowledge, 33 working memory and long term memory. Kemudian yang ke-34 itu ada kode etik guru, ke-35 interaksi guru dan murid, yang ke-36 yaitu school safety, yaitu keamanan di sekolah, yang ke-7 ada diversity, yang ke-38 pengertian dan pengembangan potensi, yang ke-39 perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Itulah ada untuk guru ya, banyak ya poinnya, ada 39 poin yang akan dibahas pada soal kompetensi untuk guru ahli pertama. Nah, ini secara umum ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belajar, yang ingin belajar, kalian bisa buka-buka tentang materi ini. Kalian bisa cari di Google, atau bisa juga kalau kalian bisa menggunakan ChatGPT, kalian bisa lihat di ChatGPT. Atau kalian jika ingin, kami akan nantinya juga akan membahas satu persatu mulai dari konsep suatu disiplin sampai 39 akan kita bahas pada video berikutnya. Dan untuk P3K lainnya selain guru, kalian bisa juga melihat di bagian surat ini, banyak ini materi pokok yang akan dibahas. Dan untuk kalian juga bisa belajar dengan mencari materi-materi tersebut di Google, atau kalian bisa gunakan ChatGPT. Oke, di sini ada sebanyak 64 halaman surat ini. Materinya ada 64 halaman. Itu yang terakhir ada berapa jumlah jabatan, yaitu ada 302 nama jabatan. Jadi tidak mungkin akan kita bahas satu persatu pada video kali ini. Oke, demikianlah video kita kali ini tentang surat Kemenpan RB tentang kisi-kisi soal kompetensi teknis untuk P3K 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kami berikutnya. Terima kasih.